Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya, Mr. Kakak, dalam online English class. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini semakin menambah wawasan Anda sekalian, adik-adik sekalian dalam mempelajari bahasa Inggris. Pada video yang kedua ini, ya saya kembali lagi akan menjelaskan tentang tenses dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa Indonesia. Ya, karena seperti yang pada video saya sebelumnya, saya sampaikan bahwa banyak ya pemirsa penonton video saya yang meminta untuk agar saya menjelaskan pengetahuan dasar tentang tenses ini dalam bahasa Indonesia, ya, dengan tujuan agar anak-anak atau para pembelajar bisa lebih mudah memahami tentang kapan menggunakan tenses-tenses dalam bahasa Inggris. Untuk itu para penonton dan adik-adik saudara-saudari sekalian, ya saya akan melanjutkan pembahasan saya pada video saya sebelumnya dengan topik atau dengan pokok bahasan tentang tenses. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang tenses yang kedua yang seringkali kita pakai dalam belajar bahasa Inggris atau dalam berbicara dalam bahasa Inggris setiap hari. Ya, oke, Bapak Ibu, adik-adik sekalian dan para pemirsa yang tetap setia bersama saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara lebih detail lagi tentang tenses-tenses dalam bahasa Inggris. Dan pada kesempatan ini saya akan secara khusus mengupas tentang tenses simple present continuous tense. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik yang saya cintai semuanya, dan para penonton yang budiman, ya, seperti kita ketahui bersama bahwa present tenses atau tenses dalam bentuk present ada 4 macam, ya. Pada video saya yang pertama saya sudah menjelaskan tentang simple present tense. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan secara khusus membahas tentang simple present continuous tense. Apa itu simple present continuous tense? Mari kita lihat. Ya, oke. Seperti yang pernah saya sudah tulis dalam buku saya, ya, kalau para pemirsa sekalian ingin mengetahui lebih detail, saya sudah menulis ya dalam sebuah buku yang sudah diterbitkan ya, tentang tenses-tenses ini. Ya. Nah, kita kembali lagi pada tenses ini, ya, simple present continuous tense. Apa itu simple present continuous tense? Ya, simple present continuous tense dipakai untuk mengungkapkan atau menyatakan atau mempertanyakan tentang sesuatu yang sedang berlangsung pada saat kita berbicara, ya, atau pada periode ya kita membicarakan hal itu. Nah, itu fungsi daripada simple present continuous tense, ya, atau secara gampangnya, ya, simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan atau membicarakan tentang sesuatu yang sedang terjadi saat ini, atau sedang terjadi pada minggu ini, atau sedang terjadi di bulan ini, atau sedang terjadi di tahun ini, ya, atau sedang terjadi pada periode ini. Pokoknya kata kuncinya bahwa simple present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Ya, oke. Seperti pada video saya terdahulu bahwa saya selalu menempatkan rumusan dasar atau bentuk pokok daripada kalimat dalam setiap bentuk tenses dengan tujuan agar memudahkan para pembelajar, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang sedang mempelajari bahasa Inggris untuk bisa ya membuat kalimat, menyusun kalimat dengan benar dalam setiap tenses.
Maka kita pada kesempatan ini kita bicara tentang simple present continuous tense. Nah, kita lihat bentuk positif dari simple present continuous tense. Ada subjek, ada bentuk to be. Nah, to be ini bisa bisa am, bisa is, bisa are, tergantung subjeknya ya. Terus ditambah dengan kata kerja bentuk ing atau verb ing ya, terus ditambah dengan objek. Nah, pada bagian negatif ya kita ada subjek di sana ditambah dengan to be. To be-nya boleh am, is atau are tergantung dari subjek, terus ditambah dengan not, ditambah dengan verb ing dan ditambah dengan objek. Nah, itu susunan daripada kalimat negatif dalam present continuous tense. Nah, bagaimana kalau bentuk pertanyaan? Nah, di situ ada to be, am, is atau are ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb ing, ya, lalu ditambah dengan objek. Nah, ini bentuk dasar yang harus kita pahami, yang harus kita masukkan dalam pikiran kita sehingga ketika kita ingin membuat kalimat, mau kalimat positif, kalimat negatif atau kalimat tanya, itu akan memudahkan kita dalam menyusun kalimat ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cintai, para pemirsa, para penonton channel YouTube saya, channel Sandalwood, ya. Pada bagian berikut saya akan menjelaskan tentang keterangan waktu. Nah, ini yang perlu kita pahami benar ya, keterangan waktu yang kita gunakan dalam present continuous tense. Nah, yang pertama di situ ada now, ada right now, ada at the time being, ya, ada juga this moment, ada juga this week, this month, this year, this period, atau ada juga at present dan lain-lain. Nah, ketika dalam kalimat kita menemukan kata-kata keterangan waktu ini, maka ada indikasi bahwa kalimat itu adalah kalimat present continuous tense. Nah, tadi kembali lagi ya tentang subjek ya. Tadi kapan sih ya ada to be. To be ada 3 macam di situ. Nah, kapan kita pakai am, kapan kita pakai is, kapan kita pakai are. Nah, di sini ya di dalam monitor kita ya di situ sudah saya berikan tabelnya ya. Ketika subjeknya I, maka pasangannya pasti am ya. Terus kalau subjeknya you itu pasangannya dengan are. Kalau subjeknya he, she atau it maka selalu diikuti dengan is. Nah, kalau subjeknya we maka diikuti dengan are, dan kalau subjeknya they ya akan diikuti dengan are. Nah, ini yang perlu kita semua ketahui ya. Oke, pada bagian berikut kita coba lihat satu contoh ya, satu contoh dalam present continuous tense. Nah, di sini ada subjek they, ada kata kerja take, terus a nap right now. Nah, kalau kita ingin merubah kalimat ini menjadi kalimat positif dalam present continuous tense, maka akan menjadi they are taking a nap right now. Ingat tadi dalam rumus dasar yang sudah saya sampaikan sebelumnya ada subjek di sini, subjeknya they, terus diikuti oleh to be. To be-nya ada am, is atau are karena subjeknya they. Nah, seperti saya sampaikan di sini, they itu di to be yang cocok untuk they adalah are, maka di sini kita pakai are, terus ditambah dengan kata kerja yang tambah ing, maka di situ menjadi they are taking a nap right now. Nah, bagaimana kalau kalimat ini kita rubah dalam bentuk negatif? Nah, sebenarnya gampang sekali ya, kita tinggal menambahkan not di antara to be, are dengan kata kerja taking, kita kasih tambah not di situ, maka kalimat itu akan bermakna negatif. Ya, kita lihat dalam kalimat di sini, they are not taking a nap right now. Sederhana banget ya. Nah, kalau kita mau bikin pertanyaan, apakah mereka sedang istirahat siang saat ini? Ya, are they taking a nap right now? Nah, kalau benar ya, maka kita akan mengatakan yes they are. Kalau no berarti no they aren't. Sesimpel itu ya ketika kita membuat kalimat dalam simple present continuous tense ya, baik dalam bentuk positif, dalam bentuk negatif maupun dalam bentuk interrogatif. Oke, kita akan lihat lagi contoh berikut ya untuk memudahkan kita. Kita akan coba lihat lagi contoh yang lain.
Oke, saya tampilkan di sana formula atau rumus dasar daripada present continuous tense untuk membantu kalian semua dalam memahami dengan lebih cepat. Ya, oke. Contoh kalimat di sini ada subjeknya he, ada kata kerja work, ada ya, terus ada keterangan tempatnya in a big company at present, right? Oke, kalau kita merubah dalam menjadi kalimat positif, maka menjadi he is working in a big company at present, right? Oke, kalau kita rubah menjadi negatif, maka menjadi he is not working in a big company at present. Nah, kalau kita rubah menjadi kalimat tanya, apakah dia sedang bekerja di sebuah perusahaan besar saat ini? Is he working in a big company at present? Nah, kalau betul, maka kita akan mengatakan yes, he is. Kalau tidak, maka no, he isn't. Right? Oke, ini contoh yang kedua. Kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Ya, oke. Mr. and Mrs. Smith. Nah, kalau sudah ada N, berarti subjek dari kalimat ini sudah pasti plural, jamak. Ya, kalau sudah jamak, maka ingat tadi kalau sudah jamak lebih dari satu orang, maka masuk kategori they. Ya, oke. Mr. and Mrs. Smith adalah subjek dari kalimat ini. Nah, kata kerja dari kalimat ini adalah swim, ya, berenang. Ya, terus di situ ada keterangan tempat, in the swimming pool now, keterangan waktunya. Nah, kalau kita merubah kalimat ini menjadi kalimat positif dalam simple present continuous tense menjadi Mr. and Mrs. Smith are swimming in the swimming pool now. Are swimming. To be are ditambah dengan verb in, swimming, right? Oke, kalau kita merubah menjadi kalimat negatif menjadi Mr. and Mrs. Smith are not swimming in the swimming pool now. Ya, oke. Kalau kita mau merubah, apakah Mr. and Mrs. Smith, apakah Tuan dan Nyonya Smith sedang berenang di kolam renang sekarang? Are Mr. and Mrs. Smith swimming in the swimming pool now? Nah, kalau ya, maka kita akan jawab yes they are. Kalau tidak, maka kita akan menjawab no they aren't. Oke? Ya, oke. Para pemirsa, para penonton setia channel Sandalwood, ya, kita akan masuk pada contoh kalimat yang berikut. Ya, oke. Diana have breakfast with her family right now. Ya, Diana subjeknya di situ, Diana itu dia perempuan, maka sama dengan kategori she, have, ya, break, ya, kata kerjanya have, ada breakfast di sana objeknya with her family right now. Oke, kalau kita mau merubah kalimat ini menjadi kalimat positif dalam simple present continuous tense menjadi Diana is having breakfast with her family right now. Diana sedang makan pagi atau sedang sarapan pagi dengan keluarganya saat ini. Ya, kalau kita mau merubah menjadi kalimat negatif menjadi Diana is not having breakfast with her family right now. Ya, Diana tidak sedang sarapan dengan keluarganya saat ini. Nah, kalau diubah menjadi bentuk pertanyaan, interrogative form, apakah Diana sedang makan pagi atau sedang sarapan dengan keluarganya saat ini? Is Diana having breakfast with her family right now? Ya, kalau iya maka kita akan mengatakan yes she is. Kalau tidak maka kita akan jawab no she isn't, right? Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang simple present continuous tense. Ya, saya harap penjelasan saya bisa membantu kalian semuanya, membantu para siswa sekalian, membantu adik-adik sekalian dan Bapak Ibu yang sedang belajar bahasa Inggris agar memahami tenses simple present continuous tense dengan mudah. Baik, ya para penonton sekalian, para pemirsa sekalian, ya agar kalian bisa mendapatkan update dari saya lagi, silakan subscribe setiap video saya sehingga nanti ke depan ya kalian semua akan mendapatkan update, akan mendapatkan pemberitahuan dari saya bahwa saya sudah mengupload video pembelajaran yang akan datang. Saya harap ya sekali lagi
Ya, semoga video ini bermanfaat bagi semuanya dalam mempelajari bahasa Inggris secara khusus pada kali ini dalam mempelajari tenses simple present continuous tense. Thank you very much and have a nice day.